Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Dan nunggu lama ya Bu ya? Ya lumayan sih. Sempat ngubungin ibu nggak sih semalam itu? Iya Bu, tapi cuma konfirmasi lagi sih. Iya soalnya catnya tenggelam. Macet dia di jalan. Iya sih Bu, bukan macet, tadi kan naik gokar, jadi tuh susah loh masuk gangnya. Rumahnya mana emangnya? Rumahnya di Kemiling Bu. Oh di Kemiling, lumayan jauh ya kalau ke sini. Iya deket apa? Dekat pasar itu? Iya. Oh kompleks Jadi sana. Oh gitu. Di sini siapa tadi namanya? Putri Amelia. Putri Amelia, biasanya dipanggil siapa? Panggilannya Putri, kadang teman SMA manggilnya Amel juga sih. Saya panggilnya Putri aja ya. Oke. Nah di sini Putri ini kuliah di mana? Kuliahnya di UIN lah Bu, yang dekat. Oh iya deket sih. Kalau di UIN agak jauh ya. Iya. Semester berapa memang ya sekarang? Semester 5. Semester 5. Jurusannya sejarah. Sejarah. Wih, suka banget ya sama sejarah ya? Enggak, itu SNMPTN. Waduh, apa alasannya milih sejarah emangnya? Enggak sih Bu, itu karena bingung aja, itu pilihan kedua. Oh, pilihan kedua. Memang pilihan pertamanya apa? Pilihan pertama bahasa Inggris Bu. Bahasa Inggris. Aslinya sering bahasa Inggris. Udah bingung loh mau pilih apa, jadi sejarah aja lah. Malah keterima. Oh gitu. Sebelumnya Putri maksud kedatangannya ke sini ingin konseling ya? Sebenarnya awalnya tuh nggak mau sih Bu. Kenapa nggak mau? Tapi itu dikejar-kejar sama PA saya terus. Dikejar-kejar, ada masalah apa memangnya? Gimana ya, saya kan nilai semester kemarin tuh benar-benar anjlok. Beda dari semester yang 1, 2, 3 itu. Oh gitu, memangnya dapat nilai apa? Ada yang atau D? Ada yang 01 sih. Ada yang 01. Jadi PA-nya kayak kok bisa gitu. Iya, nggak lulus ya di mata kuliah itu. Mata kuliah apa kalau boleh tahu? Sejarah tentang apa? Sebenarnya sejarah yang peminatan sih Bu, kayak sejarah Indonesia. Oh gitu. SKS-nya banyak kan. Kebanyakan ya. SKS-nya 4. Oh gitu. Oke. Di sini kan maksud tujuan kamu adalah melakukan konseling ya. Di mana dalam konseling ini sebelumnya kamu pernah melakukan konseling nggak? Waktu SMA sih pernah. SMA pernah. Iya. Sama guru PK. Sebenarnya Bu, gimana ya, kayak cuma ngobrol aja sih Bu, bukan masalah pribadi saya. Kayak nanya-nanya peminatan untuk studi lanjutan gitu. Pas mau kuliahnya gitu ya. Benar. Oke. Nah sebelum itu kan kita kan melakukan konseling. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal ya tentang konseling. Terkhusus konseling kali ini adalah konseling individu ya, karena masalah yang kamu miliki mungkin nantinya kita akan menggali lebih jauh lagi. Nah di sini saya akan menjelaskan beberapa asas yang mungkin akan kita terapkan dalam konseling beberapa waktu ke depan. Nah, di sini dalam pengalaman masalah kan Putri pasti akan merasa bahwa gimana ya nanti masalah saya itu dijaga nggak ya? Ada pikiran seperti itu Kak? Iya sih. Takut gitu ya? Nggak kenal juga kan? Iya, betul sekali. Nah, memang kalau kita baru kenal dengan orang baru memang sulit sekali untuk memberikan rasa percaya gitu ya. Tetapi kan dalam konseling ini ada peraturannya, ada asasnya di mana saya sendiri sebagai konselor memiliki janji untuk menjaga rahasia klien, contohnya masalah Putri gitu ya. Nah di sini ada asas kerahasiaan. Putri tidak perlu takut untuk mengungkapkan masalah yang Putri miliki, karena kerahasiaan dari cerita atau masalah yang Putri miliki akan saya jaga. Tidak akan ada satupun orang yang tahu, oke? Nah selanjutnya ada asas kenormatifan, di mana dalam konseling ini akan tetap diterapkan norma-norma yang berlaku baik agama, masyarakat dan lain sebagainya, sehingga tetap berjalan dengan baik begitu ya. Kemudian ada asas kemandirian, di mana nanti setelah selesai dalam proses konseling ini, Putri akan bisa menyelesaikan masalah ke depannya bagaimana sehingga Putri memiliki kemandirian dalam penyelesaian masalah gitu ya.
Oke, di sini kita langsung masuk ke sesi konseling dan kita akan melaksanakannya dalam waktu 30 sampai 35 menit ya. Di sini waktu Putri nggak buru-buru kan? Enggak sih. Enggak kan? Memang Putri Emang meluangkan sengaja waktu. dikosongin sih. Oh, ya. Maksudnya karena 30 menit takutnya Putri ada acara lain gitu ya. Oke. Di sini silakan Putri ungkapkan sebenarnya masalah apa yang Putri alami sehingga tadi Putri bilang sampai dikejar-kejar sama dosen PA. Ya, jadi gini Bu, yang tadi saya bilang, Ya. saya tuh dikejar-kejar sama dosen PA saya. Kenapa tuh? Nilainya kan anjlok semester Hmm. keempat, Iya. sedangkan yang 1, 2, 3 tuh masih Bagus. bagus. Oh, Ya walaupun nggak A semua sih, tapi ada yang B. Tapi yang semester 4 ini saya juga nggak tahu kenapa kok bisa nggak lulus gitu loh. gitu. Ya masalahnya sih cuma ya memang sih di mata kuliah satu ini yang aku ngulang Iya. itu tuh emang ngumpul tugasnya tuh kayak seminggu setelah deadline. Tapi wajar Bu, mata kuliah lain tuh ya memang 3 hari setelah deadline tuh nggak apa-apa. Ya masih dapat nilai B, ya B- gitu. Tapi ini dosen kayak ada dendam gitu, masa nggak lulus. Jadi dosen PA saya tuh kayak ngejar-ngejar terus, kenapa kamu nggak lulus, kenapa nggak lulus, padahal emang dosennya Bu yang Menurut sensi. Menurut kamu dosennya yang mata kuliah itu tuh gimana orangnya? Cara mengajar dia atau gimana kepribadiannya menurut kamu? Untuk dosen sejarah Indonesia itu dia tuh jelasinnya sedikit banget, tapi ngasih tugasnya seamber, bener-bener kayak zaman sekarang tuh ada laptop ngetik, tapi dia tuh nulis. Iya, di folio. Kan tugas untuk nulis itu nggak pakai pikiran Bu, Iya, cuma betul. tangan kan, jadi gampang. Maksudnya seminggu setelahnya ya wajar lah telat, namanya nulis. Iya. Gitu. Terus menurut kamu dosen itu menyebalkan banget gitu ya jadinya? Iya, karena dia nggak memaklumi mahasiswanya telat nungguin Iya. tugas, itu tugas tulis. Nggak ada loh dosen sekarang tuh nyuruh tugas tulis. Untuk dosen-dosen lain menurut kamu gimana? Ya enak sih Bu, ngumpulnya lewat aplikasi yang dari Bisa di kampus. kampus. Itu misal telat 2 hari 3 hari ya masih ya walaupun ada merah itu tapi tetap diterima gitu. Kira-kira alasan spesifiknya tuh kamu kan jadi sering nunda tugas itu ya? Ya benar. Alasan kamu tuh apa? Alasannya tuh ya itu Bu, kan pertama dosennya nyebelin, terus tugasnya tuh gampang. Kamu menyempelekan itu atau gimana? Ya bukan menyepelekan sih Bu, emang dasar tugasnya kan gampang. Iya. Nggak pakai pikiran gitu loh Bu, tinggal lihat HP nulis. Tapi males gitu ya? Iya, jadi itu nanti kan waktunya masih banyak sih Bu. Iya. Jadi gampang lah, itu juga paling 3 jam selesai. Jadi untuk masih banyak sih Bu kegiatan aku, kayak main sama teman, lebih butuh mood dulu untuk nulis sebanyak itu. Alasan dari kamu menunda tugas itu kan karena menurut kamu masih ada banyak waktu ya untuk mengerjakan itu, karena menurut kamu tugas itu gampang ya. Memang sih dalam sejarah itu kayak kebanyakan kita mendengarkan, menulis, mengingat begitu ya. Itu kan perasaan atau dari diri kamu sendiri ya alasannya, kamu merasa memiliki waktu yang banyak dan lain-lain. Kalau untuk teman-teman kamu ada nggak sih yang kayak sering nunda-nunda tugas gitu? Kurang tahu sih Bu, kayaknya mereka teman-teman kelas aku aman, soalnya jarang banget main sama mereka. Gitu. Lebih dekat sama temen SMA. Ya, karena kan rumahnya tinggal sekitaran aku ya. Iya. Kalau untuk teman-teman yang lain nilainya kira-kira ada nggak yang ulang kayak kamu? Untuk sejarah Indonesia ini nggak ada sih Bu. Oh, nggak ada. Ya makanya Cuman kamu aja. Iya. Oh gitu. Ya mereka ada sih yang dapat B-, C, cuman mereka juga
kayaknya ya cuma tepat waktu pas tanggalnya. Itu kan termasuk kayak telat juga. Yang bagus kan sebelum itunya nggak sih tanggalnya. Jadi wajar lah kalau aku telat 3 hari seminggu. Setelah kamu kan udah dikejar-kejar nih sama dosen sampai kamu suruh datang ke sini gitu kan ya, artinya kamu kayak merasa bersalah nggak sih sama dosen ataupun orang tua kamu sampai kamu harus ngulang mata kuliah lagi nanti di semester depan? Sebenarnya merasa bersalahnya sama orang tua saya sih Bu. Kayak saya kan kuliah taunya dari pagi sampai sore benar-benar ngerjain tugas. Kadang kalau keluar malam nongkrong itu bilangnya ngerjain tugas kayak gitu. Tapi ternyata ngulang. Kalau untuk dosennya enggak sih Bu. Dosen sejarah Indonesia itu tuh biar tahu gitu loh Bu kalau tugas dia tuh susah. Makanya tak kumpul telat. Oh gitu ya. Jadi nanti nih kan kamunya mengulang di semester depan. Perasaan kamu gimana sih nanti kan pasti bakalan ngulang sama adik-adik tingkat kamu gitu kan, kamu gak bareng sama teman-teman kamu lagi gitu. Perasaan kamu gimana nih sampai kamu nantinya mengulang gitu kan? Apa ada perasaan sedih atau bagaimana gitu? Ya mau sih Bu, kayak harus ketemu dosen itu lagi. Dalam penundaan tugas kamu sampai kamu tadi dapat nilai yang jelek dan ulang mata kuliah itu kan pasti tadi udah disebutkan ya kayak alasan-alasan kamu merasa memiliki banyak waktu, kamu nongkrong, tapi dalam diri kamu sendiri itu sebenarnya ada nggak sih kayak mood satu waktu yang bikin kamu oke, hari ini aku semangat banget belajar, aku belajar atau mau ujian tugas itu, ada nggak satu waktu gitu? Ada sih Bu, kalau udah kayak nggak ada temen aku yang ngechat untuk ayo main gitu, aku bingung kan mau ngapain. Udah kerjain tugas bener-bener nggak ngeliat media sosial media, bener-bener HP-nya tak matiin, ngerjain tugas itu Bu, langsung selesai sih sebenarnya. Iya, karena memang untuk mengumpulkan mood itu tergantung juga dengan lingkungannya. Iya. Tapi kamu sendiri kadang bisa nggak sih kayak menseleksi lingkungan kamu gitu? Saya nggak mau nanti saya nilainya jelek, atau sebenarnya kayak ngikut aja, ikut pengaruh dari lingkungan gitu. Kalau teman kamu ada yang ngajak main, kamu udah ayo gas kesini gas gitu, atau gimana? Kalau itu gimana ya Bu? Saya kan mainnya sama teman lingkungan rumah saya. Jadi ya saya setiap diajak mereka main itu saya langsung bisa karena waktu untuk tugas saya itu masih banyak. Kalau untuk teman kelas nggak pernah ngerjain bareng gitu Bu. Kamu coba nggak untuk mendekati anak-anak yang ambis itu untuk kayaknya coba deket-deket sama anak-anak kelas yang ambis supaya ketularan rajin atau gimana gitu? Pernah sih, ya biasa kalau di kelas ngobrol biasa, cuman nggak pernah pergi main bareng gitu. Pernah diajak, ayo ke kafe ini ngerjain tugas bareng-bareng. Tapi teman aku yang di rumah ngajakin juga, ngajakin main. Nggak enak dong Bu, orang tiap hari sama mereka, masa tiba-tiba nolak. Aku juga kan bisa ngerjain sendiri, nggak perlu bareng mereka. Waktunya masih banyak soalnya. Oke, saya sudah mendapatkan intinya dari permasalahan kamu nih. Kamu melakukan sebuah perilaku yang namanya prokrastinasi. Nah, di sini prokrastinasi adalah suatu perilaku dalam menunda-nunda tugas, ya. Terutama kamu kan adalah seorang mahasiswa ya. Di sini perilaku kamu ini termasuk perilaku negatif. Kenapa disebutnya negatif? Karena kalau di perilaku yang positif, kamu nggak akan diburu-buru sama dosen kamu, betul kan? Kamu nggak sampai disuruh untuk konseling ke sini, begitu. Nah, di sini untuk menindaklanjuti permasalahan kamu, saya akan memberikan beberapa catatan untuk kamu nantinya kerjakan bagaimana perubahan perilaku ini, karena secara tidak langsung perilaku ini pasti akan merugikan kamu ke depannya. Memangnya kamu mau dalam semester 6, 7, 8 kamu akan terus mengulang mata kuliah yang sama, bertemu dengan kakak tingkat, ataupun bertemu dengan teman-teman kamu, bagaimana perasaan kamu? Wah, saya kan tinggal jauh nih, ataupun ketemu dosen itu lagi, malu ya.
Nah, oke, di sini saya memberi beberapa catatan, tapi di sini akan menjelaskan dulu catatan seperti apa. Oke, sebelum masuk ke dalam penjelasan catatan tadi, Ibu sedikit terlupa bahwa sebelum itu kita akan masuk ke dalam sesi teknik counseling ya. Itu kan tadi fase itu ada catatan itu ada di dalam teknik ini ya. Untuk pengatasan masalah ini mungkin dianggapnya sepele ya, penundaan pekerjaan gitu, mungkin 1-2 mata kuliah atau tugas 1-2 tugas gitu. Tapi ini sangat berpengaruh besar ke depannya nanti terhadap kelulusan kamu. Apakah kamu mau kuliah selama 5 tahun dengan menunda 1-2 tugas, itu sangat menyulitkan kamu dan kedua orang tua kamu pastinya ya kan. Di sini saya akan menjelaskan satu teknik yang akan dilakukan, yaitu teknik CBT. Putri pernah dengar nggak teknik itu? Belum pernah. Karena ranah dari masalah kamu ya adalah pemikiran kamu bahwa kamu memiliki tugas ini gampang, saya memiliki banyak waktu nongkrong aja dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu pemikiran dari kognitif kamu, artinya pemikiran kamu bahwa masalah ini tuh gampang untuk diatasi, tapi sebetulnya tidak gitu ya. Jadi CBT ini, teknik CBT adalah teknik kalau dalam ilmiahnya, kalau bahasanya tuh singkatannya adalah cognitive behavior therapy. Artinya teknik ini atau terapi ini mengutamakan bahwa pengubahan pikiran kamu, mudahnya adalah pengubahan pikiran dari pikiran negatif ke pikiran yang positif. Mungkin pemikiran kamu memudahkan untuk kayak tugas ini gampang ya. Sebetulnya itu adalah suatu pikiran negatif. Karena kalau kamu berpikiran bahwa tugas itu gampang, harusnya kamu kerjakan lebih dahulu. Setelah dikasih tugas oleh dosen, kamu langsung mengerjakannya gitu. Tapi karena kamu menunda, itu menjadi suatu pikiran negatif. Dan ini harus dirubah agar ke depannya tugas-tugas kamu dan mata kuliah kemudian sampai ke kelulusan nanti lebih mudah gitu ya. Nah, dalam teknik ini Putri sudah paham ya? Paham, Bu. Paham. Pengubahan pemikiran dari pikiran negatif ke pikiran yang positif. Putri setuju kalau misalkan pemikiran Putri itu negatif? Setuju sih, Bu. Setuju ya. Oke. Selanjutnya adalah tadi ya catatan itu ya. Catatan ini adalah merupakan catatan rekonstruksi, artinya pengubahan atau mengganti pikiran Putri yang negatif ke pikiran yang positif. Nah, di dalam ini tuh ada tujuan tadi atau masalah Putri. Masalah Putri tadi apa? Prokrastinasi. Iya, menunda akademik. Oke. Nah, di sini ada sini ya. Di sini ada masalah tadi apa Putri? Penunda pekerjaan. Oke, Putri di sini sudah ada satu catatan. Di sini saya memberikan satu contoh dulu ya, atau penjelasan bagaimana catatan ini bisa membantu kamu untuk mengubah pikiran negatif kamu. Dalam masalah kamu ini sekarang ini adalah tentang penundaan tugas. Nah, di situ kan tadi kamu sudah sedikit menyinggung ya tentang apa alasan kamu, pikiran negatif yang muncul. Coba Putri sebutkan ulang apa saja tadi penyebab yang menjadi alasan kamu untuk menunda tugas. Yang pertama karena dosennya susah. Terus deadline-nya tuh panjang. Kayak semingguan gitu, Bu. Terus kalau ngumpulin mood, terus tadi kamu sempat menyebutkan lingkungan kamu yang sering ngajak nongkrong. Oh iya, teman-teman aku yang butuh aku. Terus tugasnya juga mudah, sehingga kamu menganggapnya itu bisa nantilah gitu ya. Oke. Nah, di sini kan penyebab munculnya pikiran negatif kamu itu karena kamu merasa beberapa hal tadi ya, memiliki banyak waktu luang dan lain-lain. Kemudian di sini kira-kira menurut kamu
kegiatan apa sih yang bisa memunculkan mood kamu untuk bisa oke sekarang aku mau ngerjain tugas nih gitu? Biasanya itu sih Bu, kalau aku mau ngerjain tugas tuh harus beresan rumah dulu, kayak nyapu, ngepel, gosok baju tuh harus udah selesai semua, baru aku bisa ngerjain tugas aku. Jadi harus dalam keadaan siap dulu gitu Iya, ya. bener-bener gak ada kerjaan kosong. Oke. Tapi kalau ada yang ngajak main ya main dulu, karena kayak ngerjain tugas tapi ada yang ngajakin main tuh beban pikiran. Gitu. Kenapa tidak kamu coba untuk mengerjakan tugas dulu? Karena iya juga ya, tapi temen aku tuh kayak menggebu-gebu akhir sekarang, mumpung dia bisa gitu loh Bu, dan aku juga kosong, kenapa nggak berangkat aja? Ketika kamu nongkrong, apa kamu tidak terbesit satu pikiran, ih tugas aku belum selesai nih gitu? Ada sih Bu, ya tapi kembali itu lagi, deadline-nya nggak apa-apa lah, maksudnya telat sehari 2 hari gitu nggak apa-apa. Gitu. Kalau untuk menghindari lingkungan seperti itu, kira-kira bisa nggak kamu ketika diajak temen untuk nongkrong gitu kayak kamu, enggak deh aku ada tugas gitu, padahal sebenarnya deadline-nya masih agak cukup lama 1 atau 2 hari, kamu bisa nggak untuk kayak menghindari lingkungan seperti itu untuk menolak ajakan teman gitu? Bisa aja sih Bu, maksudnya temanku juga nggak keberatan sih kalau aku kayak bener ya aku mau ngerjain tugas kelompok gitu kan, bisa aja sih bohong, tapi ya akunya pengen main juga. Gitu. Dan dari perilaku ini, menurut kamu menunda tugas itu bisa dihilangkan nggak? Ya bisa sih Bu, tapi kayaknya Membutuhkan waktu. ya Membutuhkan waktu. Tapi kira-kira Putri bisa nggak mencoba untuk merubah perilaku tersebut? Bisa sih Bu, kalau berjalan dengan waktunya bisa pasti. Kayak aku lebih mending kalau masih banyak waktu gitu kan kerjain di awal, terus waktu selanjutnya tuh kayak udah kosong gitu nggak sih Bu, jadi bebas tugas, jadi mainnya tanpa ada beban masih ada tugas nih gitu sih. Kalau misalkan selain dari itu ya, kalau Putri pikir bisa menghilangkan tugas itu, kira-kira cara lain untuk bisa menghilangkan atau mengurangi perilaku itu tuh selain itu apa? Kayaknya lebih banyak bergabung sama teman sekelas sih Bu, karena kan kalau temen di kelas sama-sama ada tugas nih yang sama, nah biasanya tuh mereka tuh pulang kuliah itu tuh langsung kayak ayo pergi ke mana tuh ngerjain tugas. Tapi mereka mau menemani kamu untuk ngerjain tugas gitu kan? Iya, Nggak ninggalin kamu, udah aku ngerjain tugas sendiri gitu? enggak Bagus. Oke, di sini artinya kamu bisa tahu dong apa yang harus kamu lakukan untuk bisa mengurangi atau mengurangkan perilaku untuk menunda tugas itu. Nah di sini itu tadi adalah sebuah catatan ya, bagaimana permasalahan kamu, kemudian pikiran negatif atau kamu berusaha untuk self-talk dengan diri sendiri ketika nanti selesai konseling ini. Ini kira-kira perilaku negatif ini tuh saya ini kamu tulis di sini ya. Kemudian nanti muncul satu pemikiran new thinking atau pemikiran baru atau pemikiran positif itu ketika sepertinya perilaku ini atau pemikiran negatif kamu ini semakin memperburuk keadaan kamu, keseharian kamu. Kamu merasa kok saya malah gini-gini aja, tugas semakin banyak yang ditunda gitu ya, nanti pusing gitu ya, UKT juga terus bayar, kamu pasti sangat mengecewakan orang tua kamu kalau terus melakukan perilaku itu. Pasti akan muncul bahwa wah saya ini harus berubah gitu. Pasti akan ada muncul pikiran baru atau pikiran positif. Nah di sini Putri bisa tulis pemikiran positif apa yang muncul, karena di sini kan saya memberikan catatan setelah sesi konseling ini berakhir begitu ya. Kemudian begitu Putri sudah paham belum? Sudah paham sih Bu, maksudnya semua pikiran negatif aku tuh bisa loh langsung diubah ke positif.
Ini kan ibu tadi sudah membaca catatan ya, sudah kamu juga sudah sedikit kurang lebih mengetahui apa perilaku kamu, kemudian pikiran negatif apa yang muncul. Nah di sini kamu ada gambaran nggak kira-kira ketika perilaku negatif ini dirubah, kamu memiliki pikiran positif apa untuk pikiran positif apa yang muncul gitu? Ya, tinggal kan awalnya saya mikir kalau mau ngerjain tugas tuh waktunya masih banyak, deadline-nya masih seminggu, masih lama gitu kan Bu. Bisa gini nggak sih Bu, kayak kenapa nggak saya ngerjain di hari pertama dan 9 hari itu tuh saya kosong, bebas dari tugas. Kenapa ya kok saya malah lebih memilih ngerjain di hari yang ke-10 itu dan terburu-buru dan malah telat. Iya betul. Nah di situ kamu ada ketertarikan nggak untuk kayaknya hal itu bisa dipikirkan lagi untuk memulai melaksanakan itu gitu? Kayaknya bisa sih Bu, soalnya tahu dosennya kayak gitu kayaknya lebih enak ngerjain di awal biar nggak ngulang lagi mata kuliahnya. Iya betul sekali. Kayak pengen ngurangin nongkrong juga sih Bu sama teman rumah. Iya. Lebih pengen mendekatkan diri sama teman-teman kelas kan untuk mata kuliah lain ya. Nanti kan dapat tugasnya sama tuh. Iya. Sama-sama dapat tugas. Kayaknya nanti ngerjain bareng tuh lebih asik gitu, lebih ada semangatnya. Iya betul sekali. Oke, di sini Putri sudah bagus banget ya bisa tahu apa yang harus dilakukan. Dan setelah muncul pikiran-pikiran baru yang tadi itu, sebelum-sebelumnya ketika kamu menunda tugas itu, kamu ada nggak sih kepikiran kayak harusnya tuh gini nggak sih biar pas tugas itu sudah mepet deadline tuh tugas sudah selesai, ketimbang saya ngelakuin hal-hal yang sebetulnya nggak terlalu penting gitu? Nggak pernah Bu, sebenarnya nggak pernah kepikiran karena kepikirannya ya cuma malu banget ngulang gitu doang. Padahal ternyata kalau aku mikirnya awalnya masih banyak waktunya, deadline-nya masih panjang, ternyata bisa loh kalau kita ngerjain di awal. Terus waktu yang panjang itu bener-bener kita nggak mikirin tugas lagi. Kayak juga nongkrong sama teman-teman gak jelas tuh ya sebenarnya di tongkrongan cuma makan doang, main HP. Mending ngerjain sama teman-teman sekelas, selesai bisa tuh nongkrong dengan bebas. Ya. Kenapa gak kepikiran ya? Kalau waktu kan tadi yang Putri sebutkan itu kan ketika Putri belum kepikiran ya. Nah setelah Putri mendapatkan nilai yang jelek nih, orang tua tuh komentar apa tentang nilai Putri yang jelek, atau tanya nggak sih kayak alasan kamu apa, kok bisa dapat nilai E atau kamu bisa ngulang mata kuliah ini gitu? Alasan saya itu sih Bu, tugasnya terlalu numpuk banyak, kebanyakan. Mereka nggak tahu kalau saya kayak nunda-nunda tugas, lebih mentingin kayak nongkrong, terus mentingin pokoknya prioritas yang lain deh begitu. Respon mereka seperti apa? Responnya ya Pas tahu kamu dapat nilai jelek gitu. Respon orang tua kamu gimana waktu tahu kamu mengulang mata kuliah itu? Marah sih Bu sebenarnya, tapi ya gimana, saya juga gimana ya, nggak selesai sama diri saya sendiri Bu. Saya aja malu malah sama dimarahin, bingung jadinya. Gitu. Nah ketika kamu nanti berusaha untuk memperbaiki ini, kira-kira cara kamu untuk membujuk orang tua kamu gimana? Menunjukkan bahwa oh saya bisa nih untuk dapat nilai bagus, atau enggak paling tidak untuk tidak mengulang mata kuliah itu? Saya nggak akan membujuk sih Bu orang tua saya, tapi saya akan buktikan. Saya akan bikin jadwal itu Bu, kalau deadline-nya kayak 7 hari, saya akan ngerjain di 2 hari pertama, jadi 4 hari itu bisa ngerjain tugas lain gitu Bu. Oke. Di sini sudah terlihat ya bagaimana pikiran-pikiran positif kamu itu muncul, bagaimana pemikiran baru kamu itu mulai terbangun ya.
Oke, di sini sudah terlihat, tetapi nanti ke depannya kita mungkin akan melakukan beberapa sesi konseling lagi, sehingga saya akan melihat bagaimana perubahan pemikiran kamu ke depannya, bagaimana apakah pemikiran positif itu benar-benar merubah perilaku kamu dalam menunda tugas itu atau tidak, begitu ya. Nah, di sini saya simpulkan bahwa sebetulnya kemauan Putri untuk tidak menunda tugas itu ada sebetulnya, tetapi memang pengaruh dari lingkungan yang terutama yang paling besar adalah kamu ketika diajak nongkrong, kamu memang suka bersosialisasi ya anaknya. Iya Bu, harus pokoknya kalau diajak tuh harus oke, harus gas. Jadi kamu kayak membutuhkan energi dari orang lain gitu ya. Tapi kamu ketika sendirian kayak gimana rasanya? Ya mau sih tuh Bu, kayak sepi, mau ngapain, mending ya nongkrong gitu. Oke. Nah, di situ artinya kan kamu memang senang untuk bersosialisasi. Jadi ketika ada temanmu ngajak main, kamu oke gitu ya. Memang itu suatu bersosialisasi dengan orang lain memang bagus, tapi ada kadarnya ya, ada takarannya. Kita harus bisa memisahkan antara apa kewajiban kita, tanggung jawab kita sebagai seorang mahasiswa untuk bisa mengerjakan tugas gitu ya, untuk bisa belajar. Untuk nongkrong itu sebenarnya kebutuhan, tetapi memang itu ada waktunya gitu, ada takarannya ya. Di sini saya percaya bahwa Putri itu memiliki manajemen waktu yang baik ke depannya. Saya ingin nantinya juga Putri memberikan catatan manajemen waktu ya untuk kedepannya, bagaimana Putri manajemen waktu ketika Putri dari bangun tidur hingga nanti Putri tidur seperti apa begitu ya. Nah, di sini saya percaya Putri bisa manajemen itu. Apa ada yang mau ditanyakan? Jadi nanti saya tuh kayak bikin kegiatan sehari-hari saya untuk bangun jam berapa, kayak ngerjain tugas jam berapa, terus deadline yang diberikan oleh dosen tuh berapa hari gitu. Betul sekali. Karena dalam manajemen waktu itu kan pasti berpengaruh ya dalam hal penundaan tugas ini, karena memang menunda tugas itu kan tadi Putri sempat bilang karena merasa ada banyak waktu, padahal sebetulnya waktu tuh terus berjalan, tetapi manajemen waktunya yang kurang baik gitu ya. Oke, di sini sesi konseling kita mungkin sudah berakhir ya. Nanti akan saya berikan catatannya supaya Putri bisa mengerjakan dan saya bisa melihat perkembangan masalah Putri ke depannya apakah lebih baik begitu ya. Terima kasih Putri sudah mau datang ke sini untuk konseling. Semoga masalah Putri sedikit terbantu dan pemikiran-pemikiran negatif itu tidak lagi muncul. Amin. Paling tidak berkurang begitu ya. Oh iya Bu, untuk sesi konseling yang berikutnya tuh kalau konseling jam berapa ya Bu ya? Oke, untuk keberlanjutan konseling ini mungkin nanti kita akan menyediakan satu jadwal ya. Mungkin Putri juga ada jadwal kuliah ataupun nanti saya ada jadwal kosong juga. Nanti kita komunikasi lewat WhatsApp aja ya. Sehingga nanti saya bisa mengosongkan waktu ini ya. Untuk perencanaan manajemen waktu tadi itu bisa berapa hari ya Bu ya saya bikinnya? Putri kira-kira membutuhkan berapa lama untuk bisa merasa bisa manajemen waktu? Kira-kira berapa hari? Saya tergantung, maksudnya ketika saya menganggarkan waktu dalam waktu 1 minggu, mungkin dirasa Putri terlalu cepat. Kalau 2 minggu bagaimana? Ya sih Bu, kayaknya 2 minggu itu ya. 2 minggu, dalam 2 minggu. Mungkin kita akan bertemu dalam sesi 2 minggu lagi ya. Nanti dengan membawa catatan manajemen waktu. Nanti saya akan berikan formatnya bagaimana. Kalau begitu terima kasih ya Bu atas waktunya untuk konseling hari ini. Oke Bu, kalau begitu saya mau pamit. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berkonseling dengan saya ya Bu. Iya, sama-sama. Amin dulu ya Bu. Hati-hati di jalan ya.